Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dewendriani, NPM 215061033. Saya dari kelas PSTIE, PKSIE. Di sini saya akan membuat video untuk percobaan 2 praktikum keamanan sistem informasi. Jadi, saya akan membuat video ini sambil melihat ke modul. Untuk yang pertama tentunya kita buka dulu kalinya ya. Start. Oke. Di sini yang bakal kita bahas itu ada footprinting dan manajemen password ya. Yang pertama kita akan try on yang footprinting dulu untuk bab satu. Jadi footprinting itu adalah segala kegiatan yang mengumpulkan informasi target yang akan dihack sistemnya sebelum melakukan penugasan sistem yang sesungguhnya. Atau bisa disebut juga footprinting itu merupakan seni mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target yang akan diserang gitu. Jadi kira-kira footprinting itu tentang pengumpulan informasi gitu lah. Oke, di sini masukin dulu username kalinya yang udah sempat diinstal di modul pertama. Prosesnya ya, terus kita buku. Pertama kita masuk ke sistem operasi Linux penetrasi. Ya, kalinya ini kan. Lalu kita masuk dulu ke terminalnya ya. Ini belum masuk ke root, karena di modul ini nomor 2 harusnya kita masuk ke root. Jadi di sini kita masuk dulu sudo su passwordnya. Oke, ini udah masuk. Baru kita coba masukin perintah yang pertama, whiz. Nah, output yang ditampilkan dia bakal begini. Ada whiz option object, terus ada flag supported by whiz ini dan lain sebagainya. Karena saya sudah menginstal Wish-nya di sini. Kemarin itu waktu saya belajar untuk modul 2 ini belum muncul seperti ini. Itu karena saya belum menginstal Wish-nya. Untuk menginstal Wish-nya ini kita bisa pakai perintah apt strip get install Wish. Ini bisa kita lakuin perintah tersebut di kalinya ini. Ini saya juga kayak wow, ternyata bisa ya. Saya pikir saya harus melakukan instalasi kali ini melalui internet biasa seperti Chrome atau Microsoft Edge, tapi ternyata bisa di si kalinya ini. Oke, selanjutnya ini diminta menjalankan perintah-perintah WIS untuk melihat status layanan pada host target. Ini di modul gak ada penjelasan bagaimana cara mendapatkan alamat IP target, tiba-tiba udah langsung disuruh mengerjakan perintahnya, terus gak ada outputnya. Ini tapi gak apa-apa, kita akan coba mencari alamat IP target dari internet ya. Ini saya pause dulu. Oke, sebelum kita menjalankan perintah pada WIS untuk melihat layanan status pada host target, ini yang pertama, saya akan mencari alamat IP target yang mau saya korek nih informasinya gitu kan. Di sini saya akan menggunakan website Korean namanya Weverse. Ini kita copy aja. Terus kita bisa pakai ini Qualys SSL Labs. Ini sebenarnya ada sih di modul, tapi di bab 2 bukan di bab satu. Nah, ini kita sampai di sini sehingga kita akan mendapatkan alamat IP-nya. Nih, jadi IP dari website Weverse ini adalah ini nih, 110 data nih. Oke. Kita balik lagi ke kalinya. Kita akan coba menggunakan perintahnya. Saya sempat coba sih pakai IP-nya Unila. Sempat eh, muncul, loh kok kayak gini? Salah. Sempat muncul outputnya, cuman saya belum mendalaminya lagi karena oh ya udahlah yang penting udah ketemu nih outputnya, berarti jalan nih sistemnya. And right now we gonna try it again. Oh, bisa.
Nih, addressnya ada di Jinhan-gil, Najisi, Jeonam-do di Korea. Karena ini adalah website Korea. Gak ada ketentuan untuk website Indonesia aja kan. So, let's try with this Korean website. Itu yang pertama, itu adalah melihat status layanan pada host target. Kita coba yang kedua, WIS, strip A, and alamat IP target. Ini menghasilkan apa ya kira-kira? 93.157.88. Jadi dia tuh dari perintah yang kita enter itu masih ada jeda beberapa menit, nggak beberapa menit sih, lebih ke beberapa detik aja untuk menghasilkan output berupa data dari website yang kita pilih, berdasarkan alamat IP-nya tentunya ya. This is derived the database query service. The objects are in our RPSL format. Derived database is subject to terms and conditions. See HTTP Doge. Ini apa ya? Pengen coba bisa di copy nggak ya? Tapi kalau diklik takutnya dia membuka halaman lain. Jadi video saya sia-sia dong. We gonna try. Oh, oh, oh. Jadi nggak deng. Kayaknya itu ke copy dari ini ku deng. Ini nggak ke copy deng. Oke, ini dari perintah yang A strip. Strip A. Oh, IPv4-nya di blok ya. Oh, terus ini ada Remax-nya. Asia Pacific, Latin America, terus statusnya allocate unspecified. Oh, ini role-nya Internet Assign Number Authority. Oke, jadi ini adalah informasi yang kita dapatkan dari perintah with strip A dan alamat IP target. Ini sebenarnya harusnya kayaknya di modulnya itu alamat IP target ini diganti nggak sih sama contoh IP targetnya gitu ya. Soalnya kalau ditulis kayak gitu aja, kemarin saya sempat nyoba dengan polosnya, diriku yang kurang berpengetahuan ini mencobanya langsung menulisnya alamat IP target kayak gitu. Nggak muncul apa-apa dong. Kita akan coba untuk yang selanjutnya, perintah yang ketiga, with strip RLD. Apakah yang akan ditampilkan dari perintah ini RLD? Alamat IP target kita 110.93.157.88. Nah, ini ada jeda RLG. Kurang lebih yang ditampilkan ini hampir sama ya. Nih, ada Remax-nya hampir sama dengan yang Min A. Terus yang ketiga ini ada bukan Min ya, strip C. Kita coba WIS yang keempat. WIS strip C, alamat IP target kita 110.93.157.88. This query was served by the RIP Database Query Service version 1 titik. Oke, muncul 1.17. Oke. Lalu tulis dan jelaskan hasil perintah di atas pada laporan hasil praktikum. Oke, berarti nanti saya ulang lagi step by step ini, atau mungkin nanti tinggal saya SS aja kali ya untuk dimasukin ke lapraknya. Oke, ketik pada konsol Dmitry strip H. Kita coba. Dmitry strip H. Oh, hasilnya sama dengan yang ada di modul, yaitu Deep Magic Information Gathering Tool. There be some Deep Magic going on, Dimitri. Invalid option. Kok invalid option? Oh iya, sama invalid juga. Usage Dimitri when spiff was the txt save output. Perform always lookup. Read in the banner side from the scan port. See the TTL
in seconds when scanning a TCP port default to requires the P flag to be passed. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan perintah Dimitri untuk melihat status service yang aktif di komputer. Yang pertama, ini ada Dimitri strip N alamat IP target. Oke, let's we try. Dimitri strip N alamat IP target ya 93157.88. Bisa melihat error. Oke, error. It's okay, wajar kok ketemu error. There is some deep magic going on. You never locate host name for continuing limited models. Oke. Kita coba pemerintah Dmitry yang kedua. Strip iWise. Alamat IP target 110.93.157.88. Oh, berhasil. Berhasil. Hore. So, yang ini sebenarnya error, tapi kita dapat beberapa information. INET-nya kita dapat INET-nya. Kita dapat INET-nya di sini. Iyana, Afrik, Abdik, Arin, Leknik. It's okay. Setidaknya kita mendapatkan hasil all scans completed. Completed. Complete. Complete. Existing. Oke, kita coba lagi Dimitri yang ketiga. Dimitri. Dimitri. Dimitri atau Dimitri ya? PFB 3O output.txt. Berbeda ya. Perintah yang ini, alamat IP target 110.93.157. Sebenarnya mohon maaf kalau sedikit bindeng, karena saya masih kurang sehat. Hmm. Oh, ini pasti lebih lambat ya. Kayak tek, 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 tek gitu. Nggak langsung. Mungkin tek. Itu okay. Masuk akal. Karena perintahnya di sini output kan. Jadi kita diminta untuk menampilkan output. Wajar sih kalau dia agak lama gitu kan. Ini kenapa kayak gini sih? Harus ditunggu kah? Oke. Mungkin ini akan aku pause dulu karena kayaknya nunggu ya. Oke, jadi untuk perintah Dimitri strip PFB strip O output.txt ini menampilkan output yang cukup banyak. Ini sampai 53, jadi kayak agak lama gitu prosesnya. Selanjutnya kita akan coba Dimitri yang principal. Output.txt alamat IP-nya 110.93.157.88. Oke, ini hampir 4 juga. Oh, lama. Ini bakal nunggu juga, jadi saya pause juga biar nggak kelamaan nunggunya. Sumpah, ini dari tadi rasanya tuh kayak kosong gitu. Terus ntar tiba-tiba ada nih 53, terus tiba-tiba nih 80 gitu. Entah ini saya yang kurang sabar atau bagaimana, tapi saya akan mencoba untuk mengakhiri proses yang sangat panjang ini. Jadi mungkin akan saya pause lagi. Baik, tadi prosesnya udah selesai. Jadi aku clear terus aku ulangin gitu. Kita lanjutin ke perintah yang keenam, perintah TC Peracara Ute.
Ini kita coba ya, TC, PTR, sus, PTR, TC, PT, RA, C, router. Oh, ini cuman kita enter aja gitu. Oh, ini nampilin tentang usage ya, usage dari TCP router ini. Terus kita mix TCP router ini dengan TC, PTRA, CR router dengan alamat IP target kita. Nah, alamat IP target kita ini tadi kita pakai IP Weverse ya. 157.88. Enter. Oke. Dia tampilannya seperti ini. Lanjut TC, PT, PTRA, C, route. Ini, oh tadi N kecil kan, sekarang N besar. Kita coba. 110, kita lihat perbedaannya apa antara TC Prauto N kecil dan TC Prauto N besar. Titik 88. Hmm, beda ya. Tampilannya dia beda. Cerut, ro, ro, route, strip. Sekarang N kecil, alamat IP target 93.157.88. Ada tambahnya di belakang, min F3. Beda juga tampilannya. Ini saya SS dulu, biar nanti sekalian gitu. Hmm. Maaf, tapi ini ada ininya. Tolong ya. Oke, TC Petrace Road strip S. Alamat IP-nya 110.93.157.88 min M25. Anjir. Oh, wow, M25. Loh, oh, loh. Oke, min M25. Enter. Tampilannya kayak gini kalau min M25. Kita coba lagi. TC Petra Road min Q3 min W spasi ya, spasi 30. Baru kita masukin alamat IP kita, alamat IP target. Ini kalau misalnya saya pakai alamat IP teman saya gimana ya? Oke, enter. Uh, cukup panjang. Terakhir, TC, P, Tra, Ceroute, spasi W5, alamat IP kita, target kita maksudnya, titik 197, 157, astagfirullah, 158. Enter. Oke. Tadi yang udah kita SS tuh yang mana ya? Untuk pencet itu ya. Maaf, maaf, kita SS lagi ya guys. Karena mau sekalian. Minta maaf. Karena saya nggak ada tenaga untuk mengerjakan ini lagi nanti. Oke, jadi itu udah selesai. Tuliskan dan jelaskan perintah-perintah di atas pada laporan hasil praktikum. Oke, untuk penjelasannya akan saya tuliskan, akan saya masukkan di laporan praktikum. Terus ini di bawahnya, selain menggunakan sistem operasi pada Kali Linux, footprinting dapat dilakukan secara online melalui SSL. Nah ini, sebenarnya website yang saya pakai buat nemuin IP-nya ini, itu adalah website yang sebenarnya akan menampilkan informasi-informasi dari suatu website secara online juga. Mungkin nggak selengkap dari yang dikali, nggak sedetail yang dikali, cuman ini juga ada beberapa website yang beberapa informasi penting yang bisa kita ambil dari website SSL ini. Cuman sebenarnya saya pakai website ini untuk mencari IP-nya sih. Saya sebenarnya kurang update. Itu jadi itu untuk footprintingnya. Nah, selanjutnya ini adalah
percobaan untuk apa sih namanya ke manajemen password. Kita coba cat etc cat. Nah, ini kemarin juga saya tuh sempat nyoba dan itu salah karena apa? Karena di modul ini kenapa dikasih hashtag, dikasih pagar di depan cat, padahal itu seharusnya nggak masuk ke query. Karena ini menurut saya ini modulnya ini cuma ketikan doang, bukan aksesan langsung dari Kali Linux-nya. Jadi itu sangat menyusahkan saya gitu. Jadi saya sempat error tuh, saya udah pusing, kok ini saya kasih hashtag nggak muncul. Terus begitu saya tanya ke GPT, ternyata hashtagnya tuh nggak perlu saya tulis ulang. Karena ya gimana ya, di modulnya ini tuh kayak ketikannya tuh harus diketik semuanya setelah tanda titik dua gitu. Ya maaf, kebanyakan protes ya. Nah, muncul kan, karena benar ini perintahnya. Langsung cat etc password. Selanjutnya kita akan coba yang shadow. Cat etc shadow. Nah, muncul juga kan. Nih, ini baru benar. Dan di modul ini juga nggak ada output yang akan ditampilkan ketika kita memasukkan perintah tertentu. Jadi, itu membuat saya cukup bingung dalam penyelesaian masalah saya kemarin. Yang mana saya nggak tahu nih, ini beneran error kah atau emang bener terus gak ada outputnya gitu. Ternyata error kata GPT. Ini selanjutnya kita pakai John. John the Ripper. Ini John. Aduh, kok bisa diketik? Azab nih. John. Nah, nih, John the Ripper-nya ini kenapa jadi begini coba? Ini kayaknya ada yang kurang juga ini. Available option. Homepage. Usage John. Oh, benar. Cuman emang John aku nggak sebanyak itu kali ya isinya. Gitu kali ya. Ya udah, kita unshadow dulu. Unshadow etc password password etc shadow unshadowed txt. Nah, ini juga di modulnya ini dia kebablasan. Harusnya kan di enter dulu sekali biar nggak pusing. Nah, ini kayaknya kayaknya nggak tahu ya bener apa salah. Soalnya nggak ada outputnya nih. Di modulnya juga nggak ada outputnya. Unshadowed, ah? Nah, ini juga di modulnya ushadowed. Harusnya kan unshadowed pakai n. Unshadowed.txt using default input. No password has landed. Nah, saya juga nggak tahu ini benar atau salah karena di modulnya nggak ada. Nanti saya akan tanya ke GPT lagi. Nah, jam show. Loh, serius ini? Di bawahnya juga, ush, kayaknya ada. And share the word and share the word dot txt. No, no password has cracked. No password has cracked. Oke, yang tapi kan cuma itu. Saya rasa ini benar karena ada outputnya. Jadi itu udah selesai. Terus yang terakhirnya cuma tugasnya apa kegunaan apa kegunaan shadow password pada Linux. Tampilkan password shadow pada sistem operasi Anda. Cat ATC tadi udah ya, udah kita buat. Jadi saya sudah memulai tugas dari modul 2. Baik, sekian penjelasan saya dari praktikum modul 2 ini. Terima kasih.